Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Wa asaulaika ayakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidallah banallahu lahu fi jannati mislihi. Hadis riwayat Bukhari nomor 450 dan Muslim 533. Bapak dan Ibu serta jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur pada Allah dengan memanjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa mengikuti ta'lim Daina. Entah yang keberapa ini, episode yang keberapa. Oleh karena itu, kepada seluruh bapak, ibu-ibu, jamaah, dan juga jamaah yang terjauh di Panama, Excellency Ambassador Bapak Sukmo Harsono, mudah-mudahan belum tidur gitu. Puji syukur pada Allah, alhamdulillah sekali lagi perjalanan hidup kita ini kita sangat memahami bahwa semua telah ditentukan oleh Allah. Keadaan suka dan duka, derita bahagia, jaya atau nestapa, kita yakin itu dari Allah. Dan semua perjalanan hidup kita ini, ya semua sudah menjadi tercatat di kitab besar Lauhul Mahfuz. Baik, kita kembali ke tema pada sore hari ini. Bahwa kita ingin mendiskusikan atau membahas tentang masjid sebagai miniatur negara. Memang tema ini menarik sekali berkaitan dengan masjid. Tentunya berbicara masjid, ruang lingkup dan fungsi serta ya katakanlah aktivitas yang ada di dalamnya. Kalau kita merujuk kepada kata-kata masjid itu sendiri, ya sama-sama sudah kita ketahui dia berasal dari akar kata sajadah, yang mujarotnya sajadah, kemudian mendapatkan awalan nun dan berakhiran tanwin, ya menjadi isim lah, gitu, tempat. Jadi sajadah, sujud, kemudian mendapatkan awalan nun dan berakhiran tanwin menjadi isim, tempat sujud. Jadi masjidan, tempat sujud. Nah, itu dalam pengertian sempit adalah tempat di mana kita melaksanakan ibadah khususnya sujud, sebagaimana yang telah disebutkan oleh hadis Nabi tadi. Nah, dalam konteks luas, tentunya ta'rif masjid sebagai tempat ibadah, ibadah dalam artian luas, karena memang dalam salah satu sabda Nabi dikatakan hayatuna kulluha ibadah. Seluruh aspek kehidupanmu adalah ibadah. Nah, ini jadi masjid adalah tempat ibadah. Seluruh aspek kehidupan adalah ibadah. Dan tugas hidup kita adalah ibadah. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat atau dalam surat Al-Baqarah, ya surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu di dalam
Surat Al-Baqarah. Wahai manusia, mengabdi kepada Tuhanmu, beribadah kepada Tuhanmu. Dan itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu juga menjadi orang yang bertakwa. Jadi beribadah dalam rangka bertakwa. Kemudian dalam surat Az-Zariyat yang sering kita ucapkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi kepada. Nah, dalam konteks ibadah seperti inilah luas sekali maknanya, ruang lingkupnya, dan tempat kita beribadah itu adalah masjid. Nah, kalau berbicara masjid sebagai pusat atau miniatur negara, tentu kita harus merujuk kepada sejarah Nabi, sejarah awal pendirian masjid, tempat sujud itu. Nah, ternyata di beberapa riwayat, kalau saya baca itu di tarikh Sirah Nabawi Munawar Khalil atau di beberapa buku-buku yang berkaitan dengan masjid, pusat ibadah itu, dan mungkin Bapak dan sekalian punya, ya, Ustaz Zulfi, Ustaz Masrur punya itu buku yang bernama Masjid, karangan Sidi Ghazalba. Itu luar biasa sekali itu uraiannya. Masjid tempat ibadah dalam artian luas, ya pusat pemerintahan, pusat ibadah dalam artian ibadah makdoh, ibadah khas seperti sholat berjamaah, sholat 5 waktu, sholat sunat, ya, kemudian sholat lainnya, ya, sholat ibadah lainnya. Jadi dia pusat pemerintahan, juga pusat ibadah, juga pusat kebudayaan. Budaya dalam artian luas, semua aktivitas kehidupan manusia itu harus berangkat dari masjid atau minimal punya nilai-nilai kemasjidan. Jadi di mana saja kita beraktivitas, maka nilai kemasjidan itu harus menjadi acuan. Nah, nanti jabarannya kalau menurut buku Sidi Ghazalba itu masjid sebagai pusat pemerintahan, pusat negara atau miniatur negara, pusat ibadah, pusat kebudayaan. Nah, itu yang kalau kita lihat sejarah Rasul itu luar biasa. Dulu panglima-panglima perang tidurnya di masjid, ya. Bahkan masjid tempat kumpul orang-orang belajar yang disebut dengan Institut Sufah. Nah, Sufah itu emperan masjid. Jadi orang belajar tahfiz Al-Quran, belajar tentang Islam. Nah, itu institut, madrasah, istilah Mas Aji nih, ketua DPP bidang kaderisasi. Di madrasah, madrasah tempat belajar itu, masjid itulah pusatnya. Pusat pendidikan. Institut Sufah itu terkenal sekali. Jadi para sahabat-sahabat Nabi yang hafiz Al-Quran, pulang dari perang, pulang dari pertempuran, dia ke masjid, tidur di masjid. Nah, tidur di emperan itu, di Sufah, jadi menjadi Institut Sufah. Nah, bagi kita barangkali dalam sejarah ini, karena fungsi awal masjid itu adalah pusat kegiatan, pusat pemerintahan, ya, mengumumkan perangan, mengumumkan kehidupan sosial Nabi dan para sahabat itu kan melalui masjid. Tapi memang setelah perjalanan dari khilafah ke khilafah terjadi pergeseran. Walaupun jejaknya masih ada. Kalau kita lihat dari sejarah Nabi, Khulafaur Rasyidin, sampai tabi'in, sampai kepada katakanlah kekhalifahan terakhir, kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, itu kita lihat di seluruh dunia, ya. Kita lihat di seluruh dunia, terutama di Indonesia, ada di Semenanjung Melayu, gitu kan. Mulai dari Petani, Birma Selatan, ya, Singapura, Malaysia, waktu itu masih Malaysia, Indonesia. Nah, itu kita lihat kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan itu menjadikan pusat-pusat aktivitas kegiatan pemerintahan itu di masjid. Makanya
ada ciri khas catatan sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Di Indonesia ini tiap kesultanan, apakah itu Kesultanan Bima, Kesultanan Mempawah, Aceh, Kesultanan Badarudin di Sumatera Barat, di Sulawesi, dan di berbagai daerah. Belum lagi Ternate, Tidore, itu kan kesultanan itu. Belum lagi di Buton sana, itu kan masjid jadi pusat pemerintahan. Jadi raja mengumumkan, itu masih tetap berjalan itu. Nah, ini jejak-jejak itu masih ada. Jadi sebenarnya masjid sebagai pusat pemerintahan, sebagai miniatur bernegara, itu relevan sekali. Dan relevan sekali. Walaupun sekali lagi saat ini telah terjadi pergeseran. Pergeseran ini ya mungkin sekarang ini dalam berbagai negara-negara Muslim, setelah runtuhnya khilafah Turki Utsmani, maka apa yang disebut oleh Pak Yusril sering dikatakan, berdirilah negara-negara kebangsaan, nation state ya, Arab Saudi, semua Kuwait itu, semua menjadi Irak, Iran, sampai ke Indonesia. Setelah runtuhnya Turki Utsmani itu, jadi menjadi negara-negara yang berbasis nation, kebangsaan. Tapi kita jangan lupa bahwa jejak masjid sebagai pusat pemerintahan itu, kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan seluruh Indonesia itu masih tetap ada sampai sekarang. Yang di Cirebon tuh, Pak Masrur sering ke Cirebon, Kesultanan Cirebon ya, Banten, Demak ya, lagi di Bintoro. Di Bintoro itu waktu kerajaan dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam, Bintoro Demak, berkibar bendera Kalimusodo, bendera kalimat syahadat. Ya. Pak Sukmo di Panama ngerti lah Kalimusodo, 2 kalimat syahadat, benderanya berkibar di Bintoro Demak. Nah, barang siapa yang pernah ke Demak di pasar Bintoro, saya pernah makan sate kambing di sana, enak sekali. Jadi ini jejak-jejak yang ada. Jadi kalau dirujuk lagi ke dalam sejarah Islam, bagaimana Rasul dan para sahabat, terus kekhalifahan, maka masjid menjadi pusat pemerintahan, pusat ibadah, dan pusat kebudayaan. Nah, tapi sekarang karena sudah berdiri nation state tadi, negara-negara berbasis kebangsaan, ya termasuk Indonesia. Indonesia, kesultanan-kesultanan, raja-raja tadi dengan ikhlas menyembahkan, mempersembahkan kerajaannya, kesultanannya melebur menjadi NKRI ya, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia ini luar biasa sekali ya, sumbangsi umat Islam. Jadi kita lihatlah di berbagai tempat, pokoknya di alun-alun ada istana kerajaan, kesultanan, pasti sebelahnya ada masjid ya, masjid besar, masjid raya, masjid jami. Nah itu yang secara berkesinambungan itu berjalan. Nah kembali kepada masjid sebagai miniatur bernegara, kalau merujuk sejarahnya seperti itu dan perjalanan sejarah sampai kerajaan-kerajaan kesultanan di Semenanjung Malaya ini, sebenarnya bagaimana caranya sekarang kita menghidupkan lagi nih, ya, menghidupkan ruh atau jiwa kemasjidan itu, ruh atau jiwa kemasjidan. Jadi rumah kita, misalnya rumah, kalau ada hadis Nabi yang mengatakan baiti jannati kan, rumahku adalah surgaku. Nah, itu. Nah, rumah juga harus kita jadikan ruh dan semangat kemasjidan. Atau hebat sekali. Luar biasa. Itu rumah ya. Lingkungan. Karena kita ada masjid di lingkungan, di RW. Pastilah setiap orang. Nah, bagaimana memfungsikan masjid di lingkungan itu? Di sana kita bicarakan soal politik. Karena menurut Sidi Ghazalba itu dalam bukunya, umat Islam jangan alergi berbicara tentang politik, tentang hukum, tentang pendidikan, tentang kebudayaan, di masjid. Nah, gitu kan. Nah, jadi
di lingkungan kita bagaimana caranya masjid ini bisa menjadi pusat kegiatan pemerintahan kecil-kecilan lah gitu. Bukan urusan sholat saja atau bukan urusan kematian saja, tapi juga persoalan-persoalan politik dibicarakan di masjid. Kemudian lebih jauh, saya mengajak misalkan organisasi. Nah, kalau organisasi Islam, apapun organisasi Islam, mestinya menjadikan organisasi itu seperti rumah atau tempat sujud, tempat bersimpuh kepada Allah, tempat sajadah dia. Nah, ini bagaimana caranya, organisasi itu bisa tempat kita bersujud, kita tunduk dan patuh, dan kita menjadi orang yang bertakwa, beriman di dalamnya. Itu di organisasi. Hebat sekali kan? Jadi kalau soal tempatnya, kata Nabi kan, muka bumi ini, bumi Allah yang luas ini adalah masjid tempat sujud. Kecuali tempat-tempat yang dilarang. Ya. Jadi seluruh muka bumi ini adalah tempat sujud. Jadi rumah tempat sujud, masjid, lingkungan tempat sujud dan masjid, kantor kita juga tempat sujud. Dan itu adalah masjid. Kita harus bangun jiwa kemasjidan. Organisasi tempat kita kumpul juga harus sujud dan bersimpuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, gitu. Apalagi berpartai politik. Nah, ini. Jadi partai politik itu dalam sebuah rumusan katakanlah, karena partai politik juga tempat kita berkumpul, tujuannya adalah melakukan pendidikan politik, tujuannya adalah menjelaskan tentang sistem politik yang santun, yang beradab, yang beretika, ya kan? Dan partai politik itu juga ujung-ujungnya dia untuk berkuasa, untuk memimpin, merebut kepemimpinan. Nah, bagaimana partai politik itu juga tempat kita bersujud, jadi masjidan, gitu kan? Nah, makanya partai politik yang dia berfungsi sebagai masjidan, maka semua kebijakannya, pedoman partai politiknya, gitu kan, itu harus Islam. Nah, harus Islam. Makanya di pengajian pemuda itu saya sudah sampaikan, partai politik itu kita jadikan masjid, tempat kita bersujud, bersimpuh kepada Allah. Caranya adalah apa? Yaitu kita ingin berkuasa memimpin. Nah, gitu kan, memimpin supaya apa? Dengan memimpin, maka kita bisa menerapkan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, perintah dan larangan Allah bisa kita terapkan ketika kita memimpin sebuah negeri, sebuah negara. Dan itu jadikan masjid. Ya. Buku Sidi Ghazalba luar biasa sekali itu dia menjelaskan. Ya. Jadi partai politik dia harus seperti masjid. Ya. Harus seperti masjid, dia harus menegakkan syariat agama Allah. Ya. Di mana? Di negara. Negara kan satu tempat. Tadi kita kembali kepada nation state. Negara yang berbasis kebangsaan. Indonesia ini luar biasa, semuanya bangsanya banyak sekali. Bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Minang. Kan itu bangsa sebenarnya. Tapi ini bisa bersatu. Kenapa dia bisa bersatu? Karena Islam. Nah, kalau sejarahnya dari negara Republik Indonesia Syarikat oleh perjuangan Buya kita, Allah yarham, Mr. Muhammad Natsir, ya, seorang ulama dan politikus yang memahami Islam. Nah, dia berhasil membangun Indonesia menjadi NKRI. Kenapa? Karena Islam tadi. Jadi kita ingin menjadikan Indonesia ini juga masjidan, jadi tempat sujud, tempat kita patuh dan tunduk pada Allah, di mana peraturan-peraturan perintah dan larangan Allah bisa ditegakkan. Syariat Islam itu harus bisa ditegakkan. Makanya tatbik syariat Islam, menegakkan syariat Islam.
Bapak dan Ibu saudara sekalian, kembali kepada fungsi masjid sebagai miniatur bernegara. Spesifik tentunya adalah masjid di mana kita berada. Kita fungsikanlah itu. Tapi tidak mungkin kalau masjid di lingkungan saya, Masjid Al-Ihsan, saya sebagai penasehat misalkan ingin menjadi negara Masjid Al-Ihsan gitu. Nah, itu tidak mungkin lah. Tapi paling tidak jiwa ruh pengelolaan masjidnya dengan jamaahnya memahami betul nilai-nilai Islam. Ya, memahami perintah-perintah Allah dan terbangunlah masyarakat yang mutakin itu, masyarakat orang-orang yang bertakwa. Begitu juga di berorganisasi, kita jadikan dia masjid, organisasi itu sehingga dia bisa bersujud, bersimpuh kepada Allah, dia bisa menegakkan dan memperjuangkan syariat agama Allah. Berpolitik, berpartai politik juga demikian. Dan alhamdulillah kita semua sudah ada di partai yang pas dan benar, yang asasnya Islam, tujuannya adalah untuk lillah likalimatillah di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi kita ini seorang Muslim yang memahami konstitusi bernegara, yang patuh pada hukum, undang-undang dan peraturan, tetapi kita membawa nilai-nilai Islam di dalam membangun kehidupan ini. Bapak dan Ibu, akhirnya saya ingin menyimpulkan paling tidak yang pertama, masjid dia adalah tempat kita sujud, tempat kita bersimpuh taat kepada Allah, sujud atau beribadah kepada Allah ini dalam makna artian yang luas, sebagaimana hadis Nabi yang saya sebut tadi, hayatuna kulluha ibadah. Semua aspek kehidupan itu adalah ibadah. Nah, kita mulailah di masjid. Makanya mengacu kepada surat At-Taubah yang tadi telah kita bacakan ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah dan seterusnya. Jadi mereka-mereka yang memakmurkan masjid, yang meramaikan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah. Nah, jiwa kemasjidan ini sekali lagi mari kita bangun baik di lingkungan kita, baik di rumah kita, di organisasi kita, di partai kita, maupun di tempat di mana contoh misalkan Pak Wakil Ketua Umum kita Pak Sukmo Hartono di Panama kan, nah, itu jadikan masjid itu. Walaupun nanti tantangannya banyak dengan lingkungan pegawai dan sekitar kantor kedubes itu kan, nah, itu Pak Sukmo. Kemudian Pak Sukmo juga mendengarkanlah apa yang saya sampaikan ini. Jadi itu yang pertama, mari kita tingkatkan komitmen ke masjidan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, saya berharap kegiatan kita spesifik di masjid, mari kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang gemar ke masjid, salat berjamaah di masjid. Nah, jadi masa sebagai kader partai Islam yang harus membawa citra Islam, jadi Pak Masrur, Pak Zulfi, atau Bapak-Bapak yang dengar hari ini, Bu Revani, semua itu kan, pengurus-pengurus partai itu harus menjadi etalase, menjadi showroom, menjadi showroom. Jadi juga Pak Sukmo menjadi showroom, ya menjadi showroom dalam melaksanakan Islam. Jadi showroom. Baik itu nanti terlihat dari ucapan, perkataan. Nah, ini juga saya sedikit juga ulas lah gitu. Saya kemarin sempat baca di WA Majelis Suro kita Pak Jurum, bagus sekali itu nasihat Majelis Suro itu kan. Jadi karena Tafsir Agas mengajarkan kepada kita supaya kita punya prinsip, kita punya ketegaran, kita punya kemantapan. Tapi ketika kita dibully, dihina, dilecehkan, ya seperti Pak Masrur lah gitu kan. Jadi
ucapannya itu jangan dibalas dengan ucapan yang tidak santun, tidak beradab gitu ya. Jadi ini majelis suro bagus juga Pak Jero mengingatkan. Jadi tetap dengan bahasa santun. Makanya argumentasi kita harus dengan yang gitu. Kalau ada jejak digital, kita pergunakan itu. Nah itu jiwa kemasjidan sebenarnya. Ampilah kita menjadi etalase, menjadi showroom. Sehingga orang Permut. Dibuka dulu, Pak. ini tergantung telepon masuk. Ya, jadi yang kedua, ini kan tidak ada tanya jawab ya, Pak Masrur? Ada, Tat, nanti di akhir. Pakai. Ya, yang ketiga ini menurut saya kalau tadi tempat ibadah kita menjadi teladan di lingkungan masing-masing. Yang kedua, tampillah sebagai etalase. Permut lagi Pak Yanuar. Hidupin lagi. Ya. Oke. Sudah. Nah, jadi itu yang ketiga ini menjadi tadi menjadi showroom, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi uswah. Jadi memang nasihat majelis suro itu luar biasa sekali kepada kader Partai Bulan Bintang. Artinya walaupun panas pikiran kita, tapi hati harus adem. Nah, nanti mengungkapkannya balas dengan bahasa yang santun, dengan argumentasi yang jelas, gitu kan. Walaupun sebenarnya greget kita kan, rasanya mau aja nonjok gitu kan. Nah, saya salut juga Pak Kiai Masrur nih, majelis suro kita ini, Ketua Umum Daina di berbagai medsos. Tahulah Pak Zulfi ini, greget juga nggak? Kita PBB di apa kan? Tapi kita tetap bahasa santun, bahasa yang beretika. Nah, yang terakhir, saya kira bagaimana pengurus-pengurus PBB ini, kita ini aktivis ini, ya menjadi penggiat atau penggerak-penggerak kegiatan masjid. Ya, saya di Tangerang, alhamdulillah ada namanya Forum Dewan Kemakmuran Masjid Tangerang. Besok tanggal 27 ada musyawarah besar, MUBES namanya. Dari gabungan masjid dan musola. Nah, kita harus tampil di situ. Walaupun babak belur juga kita kadang, Pak, bagaimana ini kok begini. Saya bilang kita jelaskan. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita tampilkan keteladanan, mari kita jadikan contoh. Masjid, tempat kita beraktivitas, rumah kita jadikan masjid, di lingkungan kita juga menjadikan masjid itu sebagai pusat aktivitas kita. Dan ya akhirnya semua kita, terutama juga anggota dewan kita di berbagai tempat yang beragama Islam, kalau saudara kita yang non Muslim, tentu dia harus menjadi teladan di lingkungannya, di lingkungan gerejanya atau di lingkungan komunitas teman-temannya harus menjadi teladan dalam beraktivitas ya. Kalau yang Muslim juga anggota dewan misalkan, minimal kalau dia tidak bisa berceramah, tidak bisa menyampaikan, ya minimal dia sholat berjamaah kan. Wah itu kader PBB luar biasa, dia sholat berjamaah. Di mana? Di masjid berjamaah. Baik, saya kira Bapak dan Ibu saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.